satu rekaman yang kemudian hilang di luar ketika Barakuda yang membawa pemain Persebaya keluar, kemudian terhenti. Setelah itu hilang selama 3 jam 21 menit. Setelah itu langsung gambarnya berubah pada situasi di mana sudah lengang gitu, lapangan itu jalan itu sudah lengang, sudah tidak ada lagi besi-besi di sana. Nah pertanyaannya, ada apa kejadian di sana gitu kan? Itu penting karena setahu kami dari tim independen pencari fakta, ada kejadian yang sebenarnya sangat mengerikan sekali di luar situ, karena ada penembakan air mata juga, kemudian juga ada ada kawan-kawan supporter Aremania yang kemudian tertabrak Barakuda dan sebagainya. Nah itu kemudian kenapa hilang, kita minta kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan utuhnya dari CCTV yang hilang 3 jam 21 menit itu. Rekamannya ya itu dikatakan memang ada problem teknis terkait kamera. Ada pergantian kamera sejak hari Jumat oleh teknisinya. Nah, cuman setting dari CCTV tersebut itu memang belum selesai sampai hari pertandingan, sehingga ketika merekam pas peristiwanya memang kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, karena itu ada sinkronisasi IP dan sebagainya. Secara teknis itulah jadi persoalan. Jadi bukan problem yang lain. Sudah dimintai, kemudian kan jawabannya adalah karena sinyalnya tidak bagus, itu hilangnya karena sinyal nggak bagus. Menurut kita itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sinyal tidak bagus itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena 31 CCTV semuanya dari awal sampai akhir ada. Hanya satu CCTV yang tidak ada rekamannya hilang di bagian luar itu 3 jam 20 menit. Jadi kalau ada yang janggal tolong dipertanyakan, karena orang Malang sekarang ini kehilangan anak, bukan kehilangan saudara, kehilangan istri, kehilangan suami, kepingin bahwa ini ada penjelasan konkret. Mengapa itu bisa terjadi? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Itu yang ditunggu oleh masyarakat Malang. Banyak yang di rumah yang sekarang itu bisa mengalami perawatan, dan itu perawatan di desa, butuh duit, ada santunan tapi belum tentu cukup. Kalau orang kena sakit permanen bagaimana? Kalau patah tulang masa ke bawah ke sakal kutub? Awalnya, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menemukan rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan yang dihapus. Polisi dan Komnas HAM turun tangan, melakukan pengusutan. Rekaman yang dihapus itu, berasal dari CCTV di lobi utama, dan area parkir, dengan durasi 3 jam 21 menit. Temuan itu terungkap, dalam laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan, yang telah dilaporkan ke Presiden Jokowi, pada Jumat, 14 Oktober, lalu. TGIPF menyatakan, hilangnya durasi rekaman itu, menghambat tugas dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. TGIPF pun mengaku tengah berupaya meminta rekaman lengkap ke Polri. Anggota TGIPF Kanjuruhan menyebut terhapusnya rekaman CCTV terkait dengan gangguan internet. Info tersebut dia dapat dari pihak penyidik. Saya juga melihat kalau misalnya alasannya masalah internet ini juga tidak masuk akal gitu ya. Jadi saya pikir memang harus ada transparansi lagi ya, seperti apa kemudian situasi, karena dari situ mungkin akan bisa ditemukan jawaban baru lagi ya, barangkali akan bisa ditemukan jawaban baru apa yang sebenarnya terjadi di sekitaran itu. Nah ini kan kemudian harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat kenapa hilangnya. Yang dijelaskan kemudian oleh pihak kepolisian justru kepada Komnas HAM, katanya sinyalnya nggak bagus. Nah ini kan menurut saya adalah tidak fair gitu kan, ketika kemudian kita minta penjelasan tidak disampaikan tapi disampaikan ke pihak lain. Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan dari Kemenko Polhukam, Irjen Armet Wijaya, mengungkapkan hal tersebut saat mendatangi rumah keluarga korban yang batal mengajukan autopsi. Ia menyebut, rekaman CCTV yang diduga terhapus, kurang lebih 3 jam ini, disebabkan adanya gangguan internet. Jawaban itu diterima TGIPF dari penyidik, sekaligus tim lapor.
Jadi sementara ini, tentang penghapusan itu. Menurut keterangan sementara dari penyidik, dan tim Lab 4, bahwa itu karena internet, gangguan internet seperti itu, ujar Wijaya, kepada wartawan, seperti dilansir di Detik Jatim. Setelah mendengar penjelasan, terkait dugaan hilangnya rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan selama 3 jam, TGIPF meminta Polri memberikan jawaban tertulis penyebab terhapusnya rekaman CCTV itu. Kami akan minta jawaban tertulis oleh pihak kepolisian. Kalau memang betul-betul dari gangguan internet, harus dijawab secara tertulis, dan ini tindak lanjutnya dari TGIPF seperti apa? Ya nanti harus secara resmi, tegasnya. Komnas HAM lalu mengecek CCTV di Kanjuruhan. Komnas HAM mengungkap, rekaman tersebut utuh, dan hanya masalah teknis. Yang pertama, kami bertemu dengan teknisi. Dengan teman-teman Dispora juga. Ada beberapa isu penting dalam konteks ini. Yang pertama, ya, memang ada problem teknis di CCTV di 16, ya, yang mengarah pada parkir, yang dikatakan memang ada blank gitu, rekamannya. CCTV lobi utama itu bisa terlihat, ya, utuh gitu. Nah, dari jam sekian itu terlihat. Nah, apakah ada yang tidak terlihat atau terhapus? Yang kami lihat itu semuanya ada. Terkait DVR. Nah, kami nanya kepada teman-teman Dispora, ya, bagaimana pengambilan DVR. Ternyata memang pengambilan DVR itu berkomunikasi antara polisi sama Dispora. Yang menunjukkan adalah Dispora ini ruangannya dan lain sebagainya, terlihat dan sebagainya, termasuk juga tanda tangan serah terima DVR-nya di pagi tanggal 2 setelah kejadian. Jadi kan kejadian jam 1 sampai jam 2, DVR-nya baru diambil dan ada serah terimanya di pagi di tanggal 2 itu. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, datang ke Stadion Kanjuruhan, guna mengecek langsung rekaman CCTV. Langkah ini menyusul adanya dugaan rekaman CCTV Kanjuruhan, berdurasi 3 jam yang dihapus. Anam mengaku, pihaknya mendapatkan penjelasan secara langsung, dari teknisi, selama proses uji rekaman CCTV. Teknisi membeberkan, mengapa ada beberapa titik CCTV error, dan kemudian dianggap hilang, atau dihapus. Namun, belakangan ini, Komnas HAM sudah meluruskan, soal dugaan penghapusan rekaman CCTV tersebut. Komnas HAM menegaskan, bahwa rekaman itu hanya memiliki masalah teknis, dan tidak ada penghapusan.